Gunung Keramat, Gunung Tangkil. Penelusuran jejak sejarah Kerajaan Pajajaran dan rajanya Prabu Siliwangi. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Cagar Alam Sukawayana menjadi salah satu pintu masuk bagi orang-orang yang ingin melakukan ziarah ke sebuah makam yang letaknya ada di atas bukit ini. Kawasan Gunung Tangkil di Kecamatan Cikakak berbatasan dengan Kecamatan Pelabuhan Ratu memang sejak lama dikenal sebagai tempat keramat. Lihat geng, jalan yang kita lalui, kita berasa ada di bawah sebuah lorong. Namun lorong ini bukan sebuah tembok geng, tapi ini memang rimbunnya pepohonan ya, dari kedua samping ini Bang Jos. Ya. Akar-akarnya pun sangat terlihat ya, dan merangkai sebuah lorong perjalanan untuk menuju ke Dan geng, berdasarkan informasi nanti kita juga akan menemukan jenis bebatuan yang seperti punden berundak, lalu batu menhir. Nah, itu adalah batu-batu yang jenisnya memang sudah sangat langka dan itu di zaman prasejarah. Jadi usia batu tersebut sudah ribuan tahun. Dan kita lihat juga dari bukit ini, strukturnya itu memang persis seperti sebuah piramid yang dibangun seperti bebatuan yang ditumpuk itu membentuk sebuah piramid. Namun karena memang ditutupi oleh pohon-pohon yang besar, jadi bebatuan itu tidak terlihat. Apalagi akar-akar pepohonannya itu sudah sangat besar-besar sekali dan panjang-panjang gitu ya Bang Yus ya. Iya Bang Sel. Ini ada akar-akar yang bergelantungan geng. Ini udah persis seperti di film-film Tarzan nih. Kayaknya kalau kita main Tarzan-Tarzannya juga bagus ya. Saya Tarzannya Ojo seorang utannya dong ya, atau ini apanya gitu ya punaknya. Kita main itu aja kayaknya bagus. Tapi King Kongnya ketinggalan Bang Sel. King Kongnya pegang kamera. Oh iya. Enggak, kirain Bang Gusman. Oh, ini berarti Bang Dek, ini ya kemana nih? Sini kita ngelurus. Oh iya lurus. Jadi jelas aku hanya melakukan pencarian saja geng. Ketemu atau tidaknya ya itu bagaimana nanti sih. Aku cuma pengen tahu aja. Semoga saja ada warga di situ. Enggak, buntu nih jalannya. Buntu Bang Dek. Buntu Bang Dek. Ini di sebelah kanan aku terlihat tumpukan bebatuan yang memang ditata rapi seperti sebuah piramid. Ya kan? Jadi memang ini bukan batu padat yang bongkahannya itu besar, nggak seperti itu geng. Ini bener bongkahan batu-batu yang
kecil yang diatur sedemikian rupa ya, sampai memang presisi banget dan rapi. Tapi kayaknya juga batunya pun stabil. Sebuah perjalanan yang sangat menarik dan melelahkan. Jadi kita tetap semangat untuk tujuan kita ke Bahyang Gentar Bumi. Dan di sini banyak rerumpunan ya di perjalanan ini, karena ini hutan yang sudah beribu-ribu abad. Nanjak terus, jalanan. Memang untuk bisa sampai ke atas, kita harus melewati beberapa tangga, anak tangga di sini ya. Tapi jalannya juga enak-enak dan rapi banget. Dan kalau kulihat sih ya, tangga yang dibangunnya ini berbelok-belok gitu, karena memang lumayan tinggi dan curam ya. Jadi biar kita nggak terlalu lelah gitu. Jadi secara zigzag dibuatnya, geng. Kita bisa lihat, geng, itu bebatuan itu udah beribu-ribu tahun ya berada di sini, dan sekarang masih terlihat sangat jelas bebatuannya. Ini jalan duluan, Denong ambil di bawah di sini. Bawah, ini kamera. Denong bagian duluan di atas. Menaiki tangga ini aku udah seperti naik ke atas candi gitu, geng. Bener, sensasinya dapat luar biasa. Aduh. Jalannya lumayan nanjak, tapi ini udah ada susunan tangga yang emang sudah dirapihin, dan ini jelas-jelas tangganya emang ini di tembok ya, dibangun. Jadi bukan secara alami kalau yang ini ya. Karena memang ini tempat ziarah yang banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang, terutama dari luar kota, geng. Dah dong, ini baru di bawah dong, bagus. Untuk menuju ke atas kita terdengar ya suara petir yang sangat menggelegar dari bangsel. Aduh, ini keren banget Bang Jos. Aduh, capek banget ya, serius. Aduh, Masih semangat bangsel. yang jelas semangat. Nih, lihat geng, bebatuannya bagus banget kan? Iya. Nah, kalau ini juga sama ya, bukan batu, tapi ini ukurannya lebih besar ketimbang yang di sana. Jadi tumpukannya itu bisa sudah saling ditata mengikat gitu, padahal hanya ditumpuk aja, geng. Beda kan? Kalau Tuhan yang membangun dengan cara manusia yang membangun, Kalau Tuhan jelas sedang berbeda. membangun, apapun bisa jadi. Kalau Tuhan yang membangun, kita melihatnya pun sempurna banget. Tapi kalau manusia yang membangun, sebagus apapun pasti ada kelemahannya, geng. Aduh, luar biasa. Ini kok ada bebatuan kotak itu, Bang Dek. Kita ke situ ya. Ini mungkin nih punden berundak tuh. Bang Dek udah di situ aja ya. Ambil, saya ke situ lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bener, bagus banget. Wih, Masya Allah. Ini bener. Aman nggak bangsel? Ini bebatuan yang sama persis dengan situs-situs lainnya, Bang Dek. Yang ada di Cengkuk. Iya.
Kalau ini jelas-jelas seperti sebuah pahatan, tapi pahatannya itu pahatan kuno dan bagus banget, presisi banget Bang Dek. Bentuknya hampir menyerupai sebuah meja ya, dan kedua sisinya itu seperti dikupas kayak gitu, geng. Ini benar-benar seperti meja, dan di bawahnya itu persegi panjang, bebatuan yang persegi panjang. Lalu ada yang segitiga. Kalau biasanya yang segitiga itu, yang berdiri itu seperti sebuah panel, dan bentuknya memang bagus. Bentar Bang Ida ya. Ini sebenarnya pengen banget aku naik sampai ke sana. Tapi kira-kira batunya stabil nggak deh ya kalau diinjak? Coba Bang Ida bergeser. Nah, kalau yang kuinjek ini benar-benar stabil karena bebatuannya ini lebih besar ya dan lebih kuat. Jadi batuan ini pun terikat kuat karena memang ada akar-akar pohon yang merambat dari satu sisi sampai ke sisi di sini. Jadi rambatan akar-akar yang saling mengikat itu dari satu pohon ke pohon lainnya, jelas itu seperti sebuah ikatan bangunan. Itu apa Bang Dek? Yang biasa dibuat itu bukan kayak kawat-kawat itu yang dirangkai itu, kawat-kawat diisi batu. Itu apa sih namanya? Batu-batu yang tersusun rapi. Kalau kita sebut itu beronjong, borong. Ini nampak sebuah karya seni yang sangat alami. Entah memang ini dibuat oleh peradaban jadi zaman dahulu atau karena proses alam. Ya, cuman di sini kawatnya nggak ada. Iya, makanya aku bilang yang menggantikan kawat itu kalau kita yang membangun. Nah, ini akar-akar pohon-pohon, tumbuhan. Karena akarnya pun besar-besar dan kuat-kuat, geng. Jadi bebatuan ini segitu banyaknya dan segitu besarnya, bahkan kalau kita lihat tumpukannya itu begitu tinggi ya. Kalau ikatan dari akar itu memang tidak kuat mengikat, aku rasa ini akan terjadi longsor ya, atau batu itu satu persatu mungkin bisa keluar nih dari zona ini. Jadi akan roboh, geng. Nah, mungkin kalau aku menjelaskannya dari sisi ilmiah tidak begitu jelas dan aku sendiri pun tidak paham ya. Itu hanya sebatas apa yang aku pikirkan aja deh, geng. Karena memang penelitian pun ahli geologi sudah meneliti Bang Dek ke sini. Jadi bebatuan di situ memang berusia ratusan tahun, Bang Dek. Bahkan sampai yang ribuan tahun tuh di sini. Karena jenisnya tuh sama dengan yang ada di SBH itu, Bang Dek. Ya, jadi bebatuan yang memang berasal dari Gunung Merapi, geng. Ketika Gunung Merapi dulu, Gunung Merapi yang sangat besar itu meledak. Nah, batu-batuannya itu berhamburan sampai sejauh sekian ratus kilometer. Dan disinilah tumpukannya. Jadi ada beberapa titik, geng. Pertama yang ini. Lalu yang di SBH itu ada 2 tumpukan ya, lalu di pantai-pantainya pun banyak yang seperti itu. Sebuah peneliti juga pernah mendatangi ke sini ya. Selain tujuan wisata banyak perjalanan spiritual. Iya benar Bang Ejos. Ya. Oke, kita lanjut juga sih dengan bebatuan ini. Coba aku lihat aja dulu ya, geng ya. Bang Sel mau lewat sana. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, geng ya, Bang Selo akan mencoba melewati tebing-tebing bebatuan ini ya. Karena dia penasaran dengan aku goyang-goyang pun tebing bebatuannya yang ada di sini. Dan aku tidak bisa melewati tebing di sana ya. Ya. Bang Dek, kita lewat sana aja ya. Bismillah. Sebagian apa? Wah, ini bener Bang Dek, bagus banget ini. Ini ada batu silinder Bang Dek yang gede banget. Iya. Aku mau lewat sini aja Bang Dek. Hati-hati Bang Sel. Siap. Semoga Allah merestui perjalanan aku. Dan Bang Selo masih penasaran ya dengan dia berjalan dengan di pinggir-pinggir batunya, karena di sini terlihat batunya sangat kecil dan saya tidak bisa ke sana. Semoga aja Bang Selo bisa
bisa selamat Aku ya menaiki untuk sampai tujuan dia. tebing ini Melewati tanpa alat bantu, tebing bebatuan samping ini. tali atau apa. Aku hanya minta doanya aja dari kalian. Ya, aku doain Bang Sel semoga selamat sampai tujuan ya di atas ya. Aku hanya coba Awas pegang pepohonannya yang ini. berpegangan. Jangan pegangan Ada yang bebatuan yang pohon ada di sini. kecil-kecil. Nah, Oke, geng, sudah terlihat ya. Alhamdulillah. Bang Selo Aku sudah sampai, geng. sampai kayaknya ke tempat bukitnya ke sana. dan ini jalanan Dan aku yang ya. tadi aku tempuh. Dan aku akan melusuri jalan yang sangat aman sekali sama Bang D. Karena dengan kaki aku lagi cedera, saya nggak bisa naik lewat kebun Assalamualaikum. bebatuan ini. Ya. Oke, siap Bang D. Weh, Pas pengambilan kameranya juga, hati-hati. Lihat jalan. capek banget ya. Oke, geng. Ternyata Bang Sela udah sampai ke tujuannya dia di atas bukit bebatuan ini. Aku coba rehat dulu di jenak ya. Alhamdulillah. Kayaknya tempat untuk beristirahat ya. Enggak, memang ini tempatnya, Bang. Assalamualaikum. Bang Sel, ini ada terpal ini buat apa Bang Sel? Apa buat neduh di waktu hujan? Apa gimana? Ada orang. Ada orang. Lagi nginep di sini. Bentar ya, geng ya. Bismillah. Enak tempatnya nih, Bang. Ya. Kita ngopi Enak di sini banget aja Bang dulu, De. Bang. Kita ngopi sejenak di sini ya untuk nunggu perjalanan selanjutnya. Oke, geng. Sementara tadi pendakiannya lumayan berat ya. Ketinggiannya tadi hampir 10 meter. Aku menapaki tebing berpegangan pada bebatuan yang ditumpuk oleh alam. Dan aku kecapean. Aduh, tanpa ini gue kan bisa lagi jalan, geng. Bang Selo biasanya kalau naik ke pegunungan tanpa ini dia gak bisa jalan lagi karena dia udah membekukan diri di Opo iki. malu ya. Mudah-mudahan kita doakan aja. Ya. Ini, geng. Bang Dek, ini lihat pepohonan yang besar ini. Ini yang berusia sampai ratusan tahun tuh. Karena masih ada banyak lagi pepohonan di sini, geng. Dan ini memang benar cagar alam yang tetap dijaga ya. Oh iya, karena ini cagar alam, Bang Dek. Emang di daerah Pelabuhan Ratu ada beberapa cagar alam yang berdekatan langsung dengan kota. Jadi ini adalah hutan hijau untuk menyerap polusi yang berasal dari kota, geng. Aduh. Yuk kita bikin kopi, Oke. Bang. Oke, geng. Selain tujuan objek wisata bagi spiritual ya, di sini terdapat habitat di dalamnya ya, dan ini apa? Oh ya, kita lihat aja ya ke sana ya. Ini tempat Kita ini dengan kayaknya, Bang Dek, penasaran ya. ada yang merawatnya. Iya, ada yang merawatnya karena memang bersih banget. Dan aku lihat juga tadi tanaman yang di sana tuh ada yang ngerapiin, dan baru aja ya, mungkin pagi tadi. Dan ini aku juga nggak tahu tenda apa ya, kayaknya sih yang bermalam di sini, geng. Dia memiliki jejak kehidupan lampau ya. Oh iya, tempat orang menginap dong. Ya kan? Kosong kan? Kosong. Udah, kita bikin kopi aja dulu di sini, Bang Dek. Rehat dulu.
Patung Ganesha ini adalah perwujudan dari seorang dewa yang Ambil berbentuk gajah aku istirahat bertubuh jeda dulu ya untuk manusia. sesaat. Dan ini Kita mau dipercaya berdiri oleh dulu di sini, masyarakat karena Hindu tempatnya sebagai cakep banget dewa dan bagus kebajikan. Nah, selain dari penemuan arca itu, ada banyak juga penemuan-penemuan lainnya seperti benda-benda purbakala. Ada juga peralatan dan perkakas yang berasal atau dibuat dari batu, geng. Nah, jadi benda-benda yang ditinggalkan, benda sejarah yang ditinggalkan itu sekarang disimpan di Museum Prabu Siliwangi. Jadi, geng, kenapa tempat ini dianggap sebagai tempat yang sangat keramat dan sakral? Karena memang tempat ini memiliki nilai sejarah yang besar, geng. Selain dari bebatuan-bebatuan yang berasal dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu, karena batu-batuan ini dipercaya juga berdasarkan dari bukti penelitian Badan Arkeologi dan Geologi, batu ini adalah batu yang bersumber awalnya itu dari letusan gunung berapi. Namun tadi mana gunung berapi itu letaknya, yang pasti bebatuannya itu bisa berhamburan dan berserakan di Gunung Tangkil ini, geng. Oh ya, geng, tempat ini tuh sering dikunjungi oleh para peziarah yang memiliki niat tertentu hanya untuk sekedar berzikir, atau mungkin juga hanya untuk menenangkan diri di tempat ini. Karena memang tempatnya ini sangat tenang, geng. Suasana di siang hari pun nih terasa sangat sejuk. Namun aura angkernya nih sangat terasa. Bahkan, geng, menurut kesaksian dari beberapa Kita sudah warga, menemukan tanda-tanda pernah juga dilihat merah bahwa di ini sini tuh ada untuk maung ketujuan putih nikah. atau macan lodaya, yaitu yang macan antar bumi putih ya. sebagai Yuk, ikuti moksa terus. dari Prabu Siliwangi. Bukan cuma itu saja, tempat ini juga pernah dijadikan sebagai tempat persinggahannya Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Jadi ada sebuah tempat beliau bersemedi, bahkan Oke, penunjuknya beribadah ini di ada sini, dua arah. sholat ya. Memang tempat yang tenang banget, geng. Ada dua arah petunjuknya. Nah, Bang Selo. selain dari ini, tidak jauh dari tempat ini juga memang banyak banget petilasan-petilasan yang berhubungan dengan Presiden Soekarno dan Prabu Siliwangi. Nah, di aliran sungai yang terletak tepat di kaki Gunung Tangkil ini, yang disebut sebagai Sungai Sukawayana, itu sering banyak aktivitas warga masyarakat yang melakukan ritual mandi dengan istilah ngabungbang, yang artinya membersihkan diri, geng. Cek si Gusman mah. Lalu ada juga Karangan kurung makam Waliullah yang menyebarkan agama Islam dahulu, dan makamnya itu di sini di Gunung Tangkil ini. Begitu keramatnya tempat ini dan begitu bernilainya tempat ini kalau kita lihat dari sisi sejarah dan dari sisi apapun, yang pasti tempat ini harus dijaga dengan baik. Nah, kenapa? Karena memang bukti-bukti sejarah melalui peninggalannya yang ditemukan oleh Badan Arkeologi itu jelas ini bukan semata hanya karangan atau cerita legenda saja, tapi itu sebagai bukti sejarah yang membuktikan betapa dulu daerah ini adalah daerah yang berhubungan langsung dengan kerajaan Pajajaran dan masa perjuangan Bung Karno dahulu, geng. Berdasarkan keterangan ahli sejarah Sunda tentang tempat ini, bahwa perbatasan antara Kesultanan Banten dan Kerajaan Pajajaran itu adalah batas wilayahnya, batas alamnya itu aliran Sungai Sukawayana. Nah, dipercaya dahulu itu setiap orang yang berasal dari Kesultanan Banten yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi, apabila melewati jembatan itu atau aliran sungai itu, maka ilmu yang dia miliki itu tidak akan pernah ada lagi atau hilang begitu saja. Dan begitupun
sebaliknya, Ada dong geng. Jadi jelas Mana ya, makan aja, antar ayo. Kesultanan Banten dan Tanya Kerajaan dong, kita jalan, Pajajaran itu berdekatan jalan dong. wilayah teritorinya, geng. Ayo dong. Nah, kenapa aku sangat penasaran sekali dengan Ayo, tempat jalan ini dong. dan ingin menelusuri Iya, bener dong. dengan kedua sahabatku yaitu Bang Dek dan Bang Jos. iya, bantu, Meskipun yuk. kita menelusuri tempat ini tanpa pemandu atau tanpa siapapun yang tahu tentang tempat ini, Ini dong. tapi aku berusaha untuk mencari tahu sendiri di mana letak dan tempatnya, bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan mulai dari kuburan atau makam wali, lalu juga petilasan Bung Karno dan juga persinggahan Prabu Siliwangi. Namun yang aku percaya ada beberapa tempat yang terlihat memang sepertinya cocok ya dijadikan untuk tempat Masih dong. bersemedi. Ada Jos, bebatuan Jos, yang Jos. terhampar yang besar dan ditandai juga oleh seperti sebuah panel batu yang berdiri kokoh, geng. Apa Jos? Karena ini adalah sebuah perbatasan wilayah antara Kesultanan Banten dan Kerajaan Pajajaran, makanya tempat ini dijadikan sebagai tempat penjagaan bagi kedua belah kerajaan. Kalau Kesultanan Banten ada di seberang dari sungai ini dan Kerajaan Pajajaran di gunung ini. Makanya jelas kenapa banyak ditemukan benda-benda bersejarah dahulu di sini. Mungkin itu poinnya, mungkin itu intinya, geng. Oh iya, geng, saat melakukan penelusuran ini Kita masih aku bertiga jalan. sempat tersesat ya karena hanya Kita hanya melihat tanda-tanda merah sebagai petunjuk mungkin ya untuk arah jalan kita. Jadi aku mencoba melihat itu aja lalu mengikutinya. Petunjuk juga Tapi ya. ternyata setelah di atas petunjuk ini pun bukit tidak jelas yang paling tinggi, di sana ada sebuah gundukan yang memang nampak seperti sebuah makam atau kuburan ya, geng. Nah, saat pulangnya aku tersesat sama teman-teman, geng. Tapi nggak berapa lama sih ya, karena aku coba mencari tahu sendiri gitu tentang arah yang tadi aku tuju. Karena aku menuju utara, berarti aku saat pulangnya aku menuju ke selatan dan akhirnya ketemu juga jalurnya, geng. Dari hasil penelusuranku sekarang aku sudah melihat itu ada tanda-tanda yang membuktikan adanya memang bukti-bukti sejarah dahulu, termasuk juga bebatuan yang terlihat nampak Petunjuk jalannya ada dua, guys. luar biasa uniknya, geng. Goresan-goresan hasil pahatan yang presisi, lalu bentuknya juga yang unik-unik. Itu menandakan kalau batuan-batuan ini memang dahulu itu dikerjakan secara manual oleh orang-orang di zaman dahulu, geng. Aku sungguh merasa sangat takjub dan merasa sangat senang sekali bisa melihat bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan di masa lalu. Aku sebenarnya pernah melakukan penelusuran pertama kali ke tempat ini, tapi hanya di bawah saja dan belum sempat untuk naik di ketinggian atau di puncaknya, geng. Jadi aku lakukan penelusuran kedua saat ini dan alhamdulillah apa yang ku inginkan, apa yang ku cari untuk membuktikan sebuah cerita legenda dan cerita rakyat, lalu juga berdasarkan sejarah, itu ternyata benar adanya. Aku orang yang selalu penasaran, ingin membuktikan sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan bukan cuma penasaran tentang itu juga, tapi aku penasaran tentang kamu yang belum aku miliki. Jadi sampai kapanpun, kamu akan aku perjuangkan. Sorry, geng, lebay-lebay dikit ya. Biar nggak terlalu serius juga kalian ngikutin aku ya. Cuaca sudah mulai mendung, tapi pencarianku itu belum memuaskan aku. Aku masih tetap ingin melihat sisi lainnya yang belum kulihat di tempat ini. Dan memang yang kurasakan auranya, karena ini udah sore sih sebenarnya, geng. Tapi aku masih tetap bertahan untuk lebih lengkap lagi memberikan sajian dan informasi kepada kalian, juga memberikan gambaran melalui video ini, geng. Jadi tetap tonton videoku karena nanti ada sesuatu yang menarik yang akan kalian ketahui, geng. Ini perjalanan petualangan yang sangat menyenangkan, geng. Aku berasa berada di hutan rimba yang lebat dan untungnya di sini tidak ada hewan-hewan buas. Yang ada dua sahabat gue yang buas.
Ada Bang Jos dan Bang De. Kita sudah menemukan lagi tanda merah. Ya geng, sebenarnya di sini tuh banyak sekali kera ya, orang utan, lalu owa, itu sebenarnya banyak geng. Bahkan mereka tuh sering ke jalan ya di saat mereka mencari makan gitu atau mencari air untuk minum geng. Tapi kenapa ya saat penelusuranku kali ini mereka pada nggak ada, pada kabur, karena yang mereka lihat ada King Kong 3 masuk ke hutan katanya. Di sini. Setelah penelusuranku selesai nanti, sebagaimana yang ku sampaikan kepada kalian, bahwa ada benda-benda sejarah yang ditemukan di sini dan disimpan di museum. Mungkin aku nanti akan memberikan gambarannya kepada kalian. Aku akan pergi ke museumnya untuk melihat secara jelas bukti yang tepat, informasi yang akurat. Nah geng, sekarang nih aku sedang menaiki ke atas puncak dari gunung ini. Aduh, lumayan melelahkan geng. Tingginya hampir 150 meter Selalu menemukan dari permukaan laut. Tinggi banget kan? Ya makanya disebut gunung. Kalau yang kecil itu bukan gunung, tapi gugunungan. Gunung bohongan. ini kita sudah sampai. Tapi walau bagaimanapun menyeramkannya gunung ini, aku sama sekali tidak pernah merasa takut, geng. Karena yang memberikanku kekuatan dan keberanian hanyalah tentang pikiranku yang selalu ingin membuktikan segala sesuatu yang sifatnya cerita atau isu atau juga mungkin legenda ya. Karena keingintahuanku itulah aku terus berjalan menapaki hari-hari dan melalui lorong-lorong sempit, gelap, luas, rimbun. Pokoknya itu bukan masalah bagiku. Apalagi ada 2 bodyguardku nih di belakang yang menjaga aku. Jadi merasa nyaman dan tenang aku ini. Sebenarnya bukan aku yang berani, Bang Jos, Bang De. Ini karena ada Bang Jos aja dan Bang De yang badannya lebih gede. Kalau gue kan kurus. Nah, kalau misalkan gue sendiri ke sini, gue yakin nih, gue pasti akan dikejar sama monyet-monyet yang ada di sini. Sorry ya, geng. Gue berkelakar dan bercanda biar kalian juga nggak boring. Dan aku juga nggak suntuk gitu ya kan. Ada pendamping. Ya semata-mata ini hanya untuk menghibur diri aja dan menghibur kalian kalau kalian merasa terhibur ya. Kalau enggak ya udah, hibur aja diri kalian sama diri kalian sendiri. Ritual aja, geng. Ini geng, lihat geng, gue lagi ngobrol-ngobrol nih sama Bang Jos ya. Aku juga lagi tanya-tanya nih, kira-kira Bang Jos, aku tanya dia ya, di mana sih kuburannya dan di mana letaknya tempat-tempat yang kita cari ini. Dan kata Bang Jos, ya kan kita sama-sama nggak tahu katanya. Tapi tinggal sedikit Kalau nanya gue aja baru kesini katanya. di luar dari Tapi keren Bang Jos ini geng. Kita di sini ada beberapa kebingungan ya untuk mencari bukti-bukti petilasan lainnya. Dia nelpon seseorang. Tahu nggak sih siapa yang dia telepon? Bupati. Coba keren kan? Dia nanya ke bupati. Aduh Bang Jos, keren banget sih lu Jos. Oke deh geng, pokoknya gambarannya tentang beberapa petilasan yang aku ceritakan sesuai dengan yang kalian lihat ya. Gundukan-gundukan batu yang seperti sebuah kuburan atau pelataran. Nah itulah tempatnya ya. Satu di antaranya yang di bawah yang ada tenda, dan disinilah yang lainnya geng. Oke geng, semoga kalian tidak pernah bosen untuk mendengarkan narasiku dan juga melihat gambaran dari video-videoku. Aku akan selalu memberikan sesuatu yang bisa aku berikan kepada kalian, baik itu sifatnya informasi, edukasi, dan juga humor-humor dan kelakarku yang mungkin cuma itu yang bisa kulakukan ya.
Karena videoku ini memang bersifat entertain, geng ya. Oke, selain daripada aku mengulas sejarah, wisata, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Indonesia, makanya channel ini kuberikan nama sebagai Indonesia, dan gue cinta banget dengan negeri ini, ya. Sebagaimana aku juga mencintai kamu, semoga kamu juga mencintai aku ya. Oke, my geng, sekian dulu ulasan dari aku. Dari ketinggian Gunung Tangkil ini, aku akan menuju arah pulang karena hari sudah mulai hujan dan terlihat juga nih di sini udah mulai gelap ya. Dua sahabatku ini ketakutan, udah pengen lari aja dengan duluin. Tapi karena kita juga tersesat ya, jalan yang tadi aku lain itu lupa kemana gitu. Coba aja ya, andai rimba ini tidak dekat dengan kota, aku yakin nih dua sahabat gue pasti nangis pengen balik. Tapi tenang, biar nanti Bang Jos yang nelpon bupati minta dijemput. Bang Jos selalu aja menjadi hiburan buat aku. Bang Jos ini seru. Tapi kalau Bang Den ini tegang dia tuh kelihatan takut banget, geng. Iya, kayaknya ini Bang Dek. Nah, ternyata secara kebetulan saat aku mau beranjak pulang, petilasan yang aku cari ternyata di sini, geng. Wah, hujan. Inilah gundukan bebatuan yang tersembunyi oleh rimbunnya pepohonan yang ada di sekitar. Ini ditumpuk. Denger gak tuh? Bang Jos lagi nelpon temennya. Ya bupati itu namanya Ipei. Entah bupati mana namanya Ipei. Minta dijemput dia. Dan sudah pendakian kita sampai ke puncak yang paling atas. Dan ini kita berada tepat di tengah-tengah puncak dari Cagar Alam Sukawayana ini. Apa yang kita cari? Ternyata inilah tempatnya. Dan inilah situs yang bersejarahnya. Kalau dari sisi sejarah atau prasejarah, batu inilah yang dinamakan dengan batu Punden Pundak. Lalu juga ada batu menhir, karena di sini bertebaran bebatuan yang sama persis karakternya dengan batu-batu yang ada di situs Cengkuk dan di situs Salak Datar. Nah, disinilah makamnya, geng. Tapi kita saat ini memang terjebak hujan deras, geng. Jadi mungkin kita untuk cari tempat perlindungan aja, Bang De ya. Iya. Karena ada alat-alat juga yang kita bawa nih yang takut kehujanan. Oke, yang penting aku sudah menemukan tempatnya, geng. Inilah yang selama ini aku cari. Dahulu di sini sebelum dihancurkan ada beberapa makam lagi seperti yang di bawah itu. Nah, itu udah jelas udah nggak terlihat secara fisik bentuk utuhnya dari bangunan yang dibuat oleh manusia ya. Yang tersisa inilah bebatuan yang sesungguhnya, yang kita anggap sebagai warisan budaya dari leluhur kita. Oke, untuk selanjutnya Bang De, kita kemana? Kita turun aja langsung ya. Oke. Pencarianku hari sampai di sini dan sekarang aku akan kembali pulang. Jalan pulang yang dilalui lumayan panjang, 2 jam tadi perjalanan kita. Iya, betul. Kalau tadi mungkin lamanya kita karena mencari jalannya, geng. Tapi kalau sekarang kita sudah tahu jalurnya kemana kita harus pulang. Oke, Bang Jos? Oke. Yuk, geng. Ikuti terus perjalanan pulangku sampai di akhir nanti. Makasih ya. Sok banget kan? Gue bilang udah tahu jalurnya, padahal tersesat juga. Suwe lupa kemana, padahal tadi udah diinget-inget, geng. Di perjalanan pulang, walaupun tersesat, akhirnya aku menemukan batu yang dijadikan tempat pertapaan
Prabu Siliwangi. Di atas batu inilah Raja Pajajaran duduk bersemedi, geng. Makanya di sini kadang sering terlihat tanpa disengaja adanya sosok harimau putih. Pencarian tentang bukti prasejarah batu megalit telah kita temukan yang tepatnya berada paling puncak dari bukit ini. Namun untuk makam yang kuceritakan, makam seorang saya ini tepat di belakang aku, ini lagi diikuti dengan batu-batu yang ada di sekitar sini, karena ini sebagai tanda aja. Dan di sini juga ada tenda. Nah, ini tempat khusus orang yang pengen bermalam itu berpikir di tempat ini, karena ini hutan yang sangat lebat dengan pepohonan yang besar. Jadi kalau malam itu bisa kita bayangkan sepinya, tenangnya, dan angkernya mungkin ya bagi orang-orang yang penakut seperti Bangde. Dan kalau cuacanya hujan, iya, kenapa ini tenda itu ada ya, untuk berteduh, untuk menginap juga ya bagi teman-teman yang ingin berziarah ke tempat ini. Dan mungkin sekarang juga perjalananku aku lanjutkan untuk berziarah juga ngaji di sini, berzikir kepada Allah, hanya menggunakan tempat ini sebagai tempat biasa saja. Sebelum pulang, gue ngopi dulu, geng, karena jaraknya udah nggak terlalu jauh sih. Sambil santai dulu nih, karena udah kehujanan, jadi kedinginan ya. Kalau sambil ngopi kan asik, ada kehangatan lah, tapi bukan hangat tubuhmu, Jos. Hangat kopi. But if you don't wanna tell me now,
geng, salam dari gue Selo, Bang Jos, dan Bang D. Akhirnya aku tuh bisa pulang juga. Thank you ya. See ya.